Judin, saya selaku Technical AutoCAD dari PT Senex Metro Data Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Marcel tadi, bahwa kami Senex Metro Data Indonesia selaku distributor utama dari produk seluruh Autodesk di Indonesia. Mas Fuad masih di mute, Mas Fuad. PPT-nya sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat dengan jelas. Sudah, Mas. Oke, rekan-rekan semua, pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai workflow, bagaimana kita mengubah dari sketch kita yang dua dimensi menjadi tiga dimensi mengenai desain conveyancing. Nah, di sini yang saya tekankan yaitu mengenai penggunaan ataupun perbedaan AutoCAD mechanical. Nah, mungkin rekan-rekan belum banyak mengetahui apa itu AutoCAD biasa ataupun AutoCAD desktop, apa itu AutoCAD mechanical. Nah, pada kali ini saya akan bahas lebih lanjut, saya akan bahas lebih deep supaya rekan-rekan semuanya bisa tahu dan lebih paham mengenai AutoCAD mechanical khususnya. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan saya bawakan. Yang pertama mengenai AutoCAD itu sendiri, secara umum itu apa, AutoCAD digunakan untuk apa. Terus selanjutnya mengenai AutoCAD mechanical, apa aja sih yang di AutoCAD mechanical. Yang ketiga yaitu mengenai perbedaan ataupun perbandingan antara AutoCAD biasa ya, AutoCAD desktop, baik itu yang desktop ataupun yang LT, dengan AutoCAD mechanical ataupun mechanical toolset. Dan yang terakhir, cara pembuatan dari sketch dua dimensi ke fitur menjadi 3D modeling. Ya mungkin dari yang pertama ya, saya jelaskan mengenai AutoCAD terlebih dahulu, bahwa AutoCAD ini merupakan salah satu software desain yang cukup terkenal di seluruh kalangan engineer. Nah, bahkan nama AutoCAD ini sendiri lebih besar ataupun lebih terkenal dibandingkan si perusahaan yang mendirikannya yaitu si Autodesk. Nah, AutoCAD ini fungsinya digunakan untuk merancang baik itu secara dua dimensi ataupun tiga dimensi. Nah, untuk AutoCAD ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada AutoCAD AST ataupun toolset. Yang kedua ada AutoCAD LT. Nah, seperti pada tampilan yang saya eh, share untuk kali ini, bahwa yang AutoCAD LT hanya bisa digunakan dua dimensi drafting. Tetapi untuk yang AutoCAD toolset ataupun IST, dia bisa untuk tiga dimensi dan juga untuk tersedia tujuh toolset yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, mungkin ini beberapa gambaran singkat mengenai fitur-fitur yang ada di baik itu AutoCAD IST ataupun AutoCAD LT. Nah, eh, pada kolom AutoCAD IST, untuk fitur-fiturnya dia cukup lengkap dan dia bisa melakukan semua fitur-fitur baik dari dua dimensi, tiga dimensi buat pemrograman secara otomatis, terus untuk memberikan my insect ataupun activity insect, terus yang cukup penting di AutoCAD AST dia tersedia 7 toolset, di mana si toolset ini memiliki fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Tentunya dengan menggunakan AutoCAD AST juga kita bisa saling berkolaborasi, baik itu dengan sesama AutoCAD, sesama user yang lain, atau dengan berbagai produk Autodesk yang lainnya. Tetapi untuk yang AutoCAD LT,
Di sini hanya bisa digunakan untuk dua dimensi desain and drafting. Nah, fungsi dari CLT ini hanya untuk detailing ataupun drafting. Dia tidak bisa digunakan untuk 3D modeling ataupun 3D design. Dan untuk yang AutoCAD Web ini sebenarnya fungsinya sama seperti yang di LT, tetapi si fitur dari AutoCAD Web ataupun mobile dia tidak sekompleks yang ada di LT. Nah, mungkin rekan-rekan banyak yang belum tahu bahwa si AutoCAD juga bisa kita akses melalui smartphone kita. Kita tinggal download di Play Store, kemudian kita buka, kita import file yang akan kita buka, ataupun kita mau mulai desain dari awal juga kita bisa. Jadi jika ada rekan-rekan yang kerja di set ataupun di workshop tanpa harus membawa komputer kita, tanpa harus membawa laptop kita bisa membuka desain kita ataupun membuat desain dari smartphone kita. Nah ini beberapa toolset yang disediakan oleh si AutoCAD. Di antaranya ada arsitektur toolset, electrical toolset, mechanical toolset, MEP toolset, plan 3D toolset, map 3D, dan juga raster design. Nah, mungkin rekan-rekan pada tanya, angka-angka ini artinya apa sih, Mas? Di sini angka-angka ini menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan AutoCAD toolset, entah itu arsitektur, electrical, ataupun mechanical, itu jelas lebih cepat, lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan AutoCAD desktop yang biasa ataupun AutoCAD LT. Karena di masing-masing toolset ini dia menyediakan beberapa fitur yang cukup otomatis ataupun kita tinggal pakai, kita tinggal panggil, semuanya bisa terjadi tanpa kita harus membuatnya secara manual ataupun line to line. Nah, khususnya pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai mechanical toolset ya. Di sini mechanical toolset peningkatan produktivitas kita sebesar 95%. Ini cukup signifikan dan kita sebagai seorang engineer akan sangat terbantu. Waktu kita tidak terlalu terbuang terlalu banyak. Nah, kita masuk ke topik yang kedua yaitu mengenai AutoCAD Mechanical. Nah, di sini apakah rekan-rekan sudah mengetahui apa sih AutoCAD Mechanical itu? Ya, AutoCAD Mechanical ini salah satu toolset dari AutoCAD yang difokuskan ataupun dikhususkan untuk dunia mechanical ataupun dunia manufacturing. Nah, mungkin rekan-rekan juga banyak yang belum tahu bahwa saya sendiri juga dulunya tidak mengetahui untuk AutoCAD Mechanical ini. Mungkin yang sering saya pakai ataupun sering kita ketahui itu hanya AutoCAD biasa. Bahwa si tiap-tiap toolset ini dia memiliki fitur-fitur khusus. Contohnya di mechanical ini, dia memiliki beberapa toolset khusus yang dikhususkan untuk manufacturing ataupun mechanical untuk mendesain suatu mesin ataupun komponen yang sering kita jumpai di factory kita. Nah, mungkin rekan-rekan saya jelaskan singkat bahwa beberapa fitur yang ada di AutoCAD LT ataupun AutoCAD biasa dengan yang ada di AutoCAD Mechanical ini ada beberapa perbedaan. Tapi perbedaannya tidak cukup signifikan, cuma hanya berbeda istilah. Jadi mungkin ketika kita menggunakan AutoCAD Mechanical, workflow pengerjaan kita itu sedikit berbeda. Tapi tenang saja, workflow yang berbeda ini tentunya bisa lebih cepat dan lebih efisien daripada menggunakan AutoCAD yang biasa. Terus di sini perintah-perintah yang ada di AutoCAD ini juga berbeda dengan yang ada di AutoCAD Mechanical. Tentunya perintah yang ada di AutoCAD Mechanical ini bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tepat. Nah, adapun untuk topik yang ketiga yaitu mengenai perbedaan ataupun comparison antara AutoCAD desktop ataupun AutoCAD LT dengan AutoCAD Mechanical.
Nah ini mungkin cukup signifikan ya. Dan rekan-rekan dari data yang saya share bisa lebih paham dan bisa lebih tahu mengenai perbedaan kedua software tersebut. Nah, di sini mungkin ada beberapa perbedaan perintah ataupun fitur ataupun variabel antara yang ada di AutoCAD biasa ataupun AutoCAD desktop dengan yang ada di AutoCAD Mechanical. Nah, salah satunya ada mengenai action recorder, annotation scaling, terus ada juga simbol, ada juga spesialis line dan juga objek, content objek, calculation objek, mechanical structure. Nah, mungkin yang saya sebutkan ini ada salah satunya ada simbol. Nah, di AutoCAD biasa, dia tidak menyediakan simbol-simbol yang sering dipakai ataupun sering kita jumpai di bidang manufaktur. Nah, di AutoCAD Mechanical itu semua sudah disediakan oleh si pihak developernya. Jadi kita tidak perlu membuat simbolnya secara manual. Kita tinggal panggil simbol yang sudah disediakan oleh si AutoCAD Mechanical, maka akan terpanggil ataupun sudah insert ke dalam desain kita. Terus juga di sini ada mechanical structure object. Di sini kita tidak perlu membuat besi penampang struktur, besi struktur yang sering kita temui entah itu berbentuk besi L ataupun besi berbentuk berpenampang T, kita tidak perlu membuatnya secara manual. Kita tinggal panggil dan kita input parameternya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu semuanya bisa kita lakukan secara otomatis. Dan juga di AutoCAD Mechanical ini kita bisa melakukan kalkulasi ataupun simulasi mengenai besarnya tegangan yang bisa menopang mesin kita nantinya. Bahwa mesin kita ini maksimal menerima tegangan seberapa, terus efeknya gimana, itu bisa terketahui semuanya. Jadi khususnya untuk rekan-rekan yang fokusnya di bidang manufaktur, si AutoCAD Mechanical ini cukup cukup membantu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ini beberapa perbedaan fitur yang ada ataupun beberapa perbedaan settingan yang ada di AutoCAD Desktop dan juga AutoCAD Mechanical. Ini mungkin tidak saya sebutkan semuanya ya karena terlalu banyak. Ini saya sebutkan beberapa poin-poin yang cukup penting ataupun poin-poin yang sering kita gunakan. Nah, di sini kita awali dengan drawing configuration ataupun standar drafting kita bahwa kalau kita menggunakan si AutoCAD desktop ya, saya menyebutnya ataupun AutoCAD biasa, kita ketika kita membuat suatu line, kita membuat layer, membuat teks, kita lakukan secara manual. Apabila ada apabila ada revisi ataupun pergantian, kita juga mengeditnya secara manual. Nah, tetapi ketika kita menggunakan mechanical toolset ini, dia sudah memiliki beberapa standar yang sering kita temui ataupun sudah kita temui di pelajaran sekolah ataupun perguruan tinggi, yaitu ada mengenai standar ISO, GIS, DIN, dan juga yang lainnya. Karena untuk rekan-rekan engineer, penggunaan standar ini cukup penting. Beberapa perusahaan ada yang menggunakan standar Jepang, beberapa perusahaan ada yang menggunakan standar internasional, dan dapat dipastikan bahwa masing-masing perusahaan ini memiliki standarnya yang masing-masing berbeda. Jadi dengan si mechanical toolset ini kita tidak perlu melakukan penyetingan standar ini secara satu persatu. Kita tinggal pilih mau pakai standar yang mana. Mau pakai standar yang Jepang kita tinggal pilih. Terus kalau kita pakai yang ISO kita tinggal pilih saja. Kita tidak perlu melakukan penginputan ataupun penyetingan standar ini secara satu persatu. Nah, terus ketika kita untuk baik itu dimension, teksnya ataupun layer itu kita bisa setting secara otomatis. Yang kedua yaitu mengenai bill of material ataupun part list ya yang sering kita
temui di gambar assembly kita ataupun gambar gabungan kita bahwa peran si bill of material ataupun publish ini cukup cukup penting, baik itu di workshop ataupun untuk orang purchasing, untuk orang procurement, bahwa si dengan bill of material ataupun part list ini kita bisa ketahuan bahwa gambar ini ada berapa komponen, komponen A jumlahnya berapa, terus komponennya apa aja. Nah, ketika kita menggambar suatu mesin assembly dengan AutoCAD desktop ya, AutoCAD biasa, kita tidak bisa memanggil part list ataupun bill of material kita secara otomatis. Kita memasukkan parameter-parameternya ataupun data-datanya secara manual. Tapi kalau kita menggunakan si mechanical ini, kita bisa memanggil part list, bill of material, ataupun balance secara otomatis. Nah, kita bayangkan kalau gambar ataupun mesin yang sudah kita buat itu beberapa ratus part. Jadi kalau kita menggunakan AutoCAD yang LT ataupun biasa itu memakan waktu yang cukup lama. Tapi dengan AutoCAD Mechanical, dia sudah menyediakan beberapa fitur yang cukup otomatis, maka akan mempersingkat eh, pengerjaan kita. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada mengenai organizing drawing komponen, bahwa ketika di gambar AutoCAD desktop kita ada suatu blok ataupun objek ya, dan kita revisi, maka nanti di bill of material juga kita melakukan pengeditannya secara manual. Tetapi ketika kita di mechanical, apabila blok kita ataupun komponen kita sudah ada revisi, maka semuanya eh, include ke dalam otomatis, ya tidak perlu melakukan pengeditan secara manual. Terus yang selanjutnya ada mengenai fitur ini, bahwa di AutoCAD biasanya kalau membuat garis, line, terus lingkaran dengan circle, kita harusnya menggunakan hash. Tapi di mechanical, biasanya untuk fitur-fitur atau perintah yang otomatis ada eh, tambahan AM. Di sini AM ini berfungsi untuk membuat kita lebih cepat atau lebih efisien. Contohnya pada penggunaan fitur hedge, di mana di fitur hedge ini kita ketik AM hedge eh, underscore 45 underscore 45. Di sini arti 45 sama 5 ini menandakan bahwa sudut dari arsiran ini yaitu 45 derajat dengan jarak antar lainnya itu sebesar 5 mili. Jadi kita tidak perlu melakukan penyetingannya secara manual. Berbeda dengan yang ada di AutoCAD LT ataupun AutoCAD Desktop. Nah, mungkin selanjutnya ini ke workflow ataupun bagaimana sih cara membuat dari sketch kita yang 2 dimensi ke 3 dimensi modeling. Nah, ini mungkin case yang saya pakai yaitu mengenai desain conveyor mesin. Nah, ini hasil akhir dari desain saya nantinya yang akan saya berikan tutorial ataupun cara-caranya. Nah, kenapa saya memilih desain conveyor mesin ini? Karena si desain conveyor mesin ini memiliki komponen yang eh, cukup sedikit, tidak terlalu banyak ya. Karena mengingat waktu kita yang terbatas dan waktu kita tidak terlalu banyak, jadi saya memilih mesin-mesin yang partnya lebih sedikit. Nah, mungkin di sini saya akan langsung ke AutoCAD. Ini hasil akhir nantinya kita seperti ini. Oh, Mas Marcel, apakah share screen AutoCAD saya terlihat? Sudah terlihat, Mas. Oke, ini hasil desain saya ya. Nah, desain hasil untuk hasil akhirnya nantinya seperti ini.
Di sini ada frame ataupun rangkanya, di sini ada rollernya. Nah, sebelum saya ke tutorialnya, bahwa ketika kita menggunakan toolset, khususnya di mechanical toolset ya, kita bisa memilih settingannya di eh, menu bawah sini. Kita pilih yang ada beberapa pilihan ya. Kalau kita mau 3D modeling, kita tinggal pilih yang tiga dimensi modeling. Nantinya kalau kita di tiap-tiap settingan ataupun tiap-tiap pilihan tadi, dia di menu barnya fiturnya berbeda-beda. Kalau kita pilih yang 3D basic, dia juga ya sebenarnya 3D basic dengan 3D modeling itu sama, tapi untuk yang 3D basic ya fiturnya lebih sederhana, tidak sekompleks yang ada di 3D modeling. Terus di sini ada kalau kita menggunakan mechanical toolset ada tambahan yaitu mechanical instructor. Nah, di mechanical instructor ini dia terdapat beberapa fitur-fitur tambahan khususnya untuk yang mechanical ataupun manufaktur. Nah, mungkin saya ke 3D modeling terlebih dahulu. Bahwa di 3D modeling ini pada menu bar awal dia ada tambahan mengenai modeling, mengenai mesh ataupun solid editing. Nah, selain itu kita bisa mengubah tampilan kita, settingan view kita ke arah realistik ataupun secara tiga dimensi. Jadi kalau kita menggunakan AutoCAD biasa kan tampilan kita eh, berupa garis-garis biasa ini. Dan kalau kita menggunakan LT, kita hanya bisa melihat ataupun menggunakan AutoCAD secara tampilan ataupun top view. Tapi kalau kita menggunakan AutoCAD toolset, kita bisa mengubahnya secara tiga dimensi baik itu isometrik ataupun yang non isometrik. Jadi kita bisa putar-putar seperti ini nanti. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada solid ataupun union. Si union ini fungsinya untuk menggabungkan antara dua solid ataupun lebih menjadi satu solid ataupun suatu objek ataupun komponen. Yang kedua ada subtract. Si subtract ini berfungsi untuk memotong dari dua komponen. Misal kita memiliki suatu silinder, kemudian kita ingin membuat lubang di tengahnya. Nah, kita menggunakan fitur subtract untuk membuat lubang di tengahnya tersebut. Dan yang ketiga ada mengenai intersect. Nah, yang sering kita pakai sih biasanya antara eh, di subtract ataupun di union. Terus di sini ada extrude, ada revolve, ada sweep. Nah, si extrude ini dia fungsinya membuat profil dua dimensi kita ke sehingga menjadi ke 3D modeling. Kalau sweep ini digunakan untuk pembuatan pipa. Jadi kita memiliki sketch misal suatu lingkaran ataupun suatu persegi, kemudian kita berikan jalur nantinya dia akan bentuk tiga dimensinya akan mengikuti jalur yang sudah kita buat. Seperti gambar yang ada di AutoCAD saya. Nah ini kita ke mechanical setting ya. Di mechanical setting ini mungkin rekan-rekan yang belum menggunakan ya, kita bisa lihat ke arah konten. Nah, di konten ini dia menyediakan berbagai fitur standar ataupun berbagai fitur yang sering digunakan di dunia manufaktur ataupun dunia mechanical. Nah, di sini juga kita bisa membuat suatu apa ya detail baut dan sambungannya secara otomatis kita bisa ke screw connection. Di sini kita bisa memilih jenis baut nantinya mau berbentuk apa dengan parameter berapa. Terus kita bisa memilih washer ataupun ring yang akan kita gunakan, terus lubangnya berbentuk apa. Terus di sini nuts ataupun murnya kita bisa masukkan. Jadi kita bisa melakukannya secara otomatis tanpa harus menginputnya satu persatu. Ini saya berikan contoh singkat.
untuk sekedar preview. Nah, ini saya masukkan mengenai ringnya ya, washernya. Nah, di sini pun ada berbagai pilihan dan juga kita bisa menyeting pandangannya, baik itu dari pandangan depan atau pandangan atas ataupun pandangan samping atau yang belakang kita bisa setting semuanya. Kita setting di M12 ya. Nah, nantinya gambar yang keluar dia akan otomatis seperti ini. Kita tinggal pilih mau potongan secara normal ataupun secara pandangan secara tanpa potongan, itu garis putus-putus, ataupun kita section secara regional ataupun kita section secara sebagian. Kita bisa setting aja nantinya. Nah, ini salah satu contoh gambar pembuatan screw connection ataupun baik itu baut, mur ataupun washernya, ringnya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan move secara satu persatu. Dengan fitur ini kita bisa lebih cepat. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa fitur yang saya gunakan ketika mendesain suatu desain conveyor ini. Khususnya saya mengambil beberapa part standar yang disediakan oleh si AutoCAD Mechanical, yaitu saya gunakan untuk rangkanya, frame, dan juga untuk mengenai bearingnya nanti. Nah, frame ini frame ini kita bisa eh, mengimportnya ataupun menginsertnya dari menu yang ada di sini, yaitu menu partnya nih. Kita ke Style Shape. Di Style Shape ini dia menyediakan berbagai bentuk luas penampang, dari yang berbentuk L, berbentuk T, terus dia ada holo persegi, ada holo lingkaran. Jadi di sini pun ada berbagai macam besi struktur yang sering kita temui. Nah, di sini saya memakai yang eh, berbentuk penampang U, kita tinggal pilih saja. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan dari kebutuhan rekan-rekan. Di sini pun ada berbagai settingan ataupun berbagai standar yang diinput oleh si AutoCAD Mechanical. Contohnya saya memilih salah satu di sini. Nah, setelah kita memilih, kita memilih luas penampang ataupun pandangan nantinya akan kita masukkan ke AutoCAD Mechanical kita. Baik itu pandangan depan, samping, atas, kita tinggal pilih. Contohnya saya memilih yang ada di pandangan depan, kemudian kita masukkan arahnya mau secara horizontal atau vertikal. Nah, di sini kita memasukkan size ataupun ukurannya. Kemudian kita next, panjangnya mau berapa. Kalau kita finish, nah dia nantinya akan jadi seperti ini. Kalau kita mau melakukan pengeditan ukurannya, kita bisa pilih ke tombol panah yang ada di sini. Kalau kita klik si besi penampangnya ini, dia akan muncul suatu panah kecil ini. Kita tinggal pilih. Kalau kita pilih, kita klik, size-nya kita mau ubah. Nah, dia akan eh, mengubah secara otomatis. Jadi kita tidak usah melakukan pengeditannya secara satu persatu, kita explode, kita trim ataupun yang lain.
Terus di sini ada part standar yang saya panggil selanjutnya yaitu mengenai desain piring. Nah, di desain piring ini kita bergeser ke menu sebelah kirinya yaitu ada menu SAF. Di SAF ini ada berbagai komponen yang mendukung pembuatan SAF. Salah satunya mengenai roller piring ini. Kalau kita klik roller piringnya ini, di sini ada dua pilihan. Nah, sini ada secara radial ataupun secara aksial. Di sini saya pilihnya secara radial. Nah, di sini pun nantinya kita sama, kita tinggal pilih eh, detail yang akan kita gunakan. Mau pakai standar yang mana, kita bisa pakai ANSI, bisa pakai JSN, DIN, ataupun yang lainnya. Contoh saya pakai yang salah satu ini, saya panggil. Nah, kita bisa pilih pandangannya yang pandangan secara potongan ataupun pandangan depan. Nah, kemudian kita klik, kita pilih centerline yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita memasukkan data parameternya. Parameternya ada tiga, yaitu kita bisa bisa setting semuanya ataupun kita bisa setting salah satu saja, yaitu diameter dalam, terus ada diameter terluarnya, dan juga mengenai ketebalan bearingnya. Nah, apabila dari salah satu parameter ini tidak sesuai, maka si AutoCAD nanti dia tidak bisa mengenerate data yang sudah kita masukkan. Contohnya ini kita setting di 45 dengan tebal 50. Nah, next, next. Nah, kalau parameternya tidak sesuai, maka dia akan muncul pop-up seperti ini. Datanya tidak valid dan tidak bisa ditemukan. Setting di 10, apakah bisa? Nah, dia sama tidak bisa. Jadi, eh, si AutoCAD Mechanical ini dia mendeteksi ataupun datanya sesuai yang sering digunakan, yang sering kita temui. Kalau kita setting di 45. Nah, kalau dia berhasil, datanya ada, dia akan next dan tombol finishnya akan aktif. Kita finish. Nah, kita bisa setting mau ke arah mana. Ini salah satu bentuk penampang nantinya yang akan kita buat. Nah, mungkin kita langsung ke pembuatan tiga dimensi ya rekan-rekan. Mungkin yang pertama saya awali dari pembuatan rangka. Nah, di sini karena sketch saya siapkan sebelumnya, baik itu dari frame untuk rollernya dan juga untuk piringnya sudah saya siapkan. Maka setelah kita menggunakan fitur mechanical, kita pergi ke fitur tiga dimensi modeling. Kemudian kita ke solid, kita extrude ataupun kita press pull itu sama aja. Kemudian kita extrude. Nah, di sini kalau kita menggunakan si part standar tadi yang sudah kita masukkan, itu dia tidak mau kalau kita extrude. Kalau kita press pull dia masih mau. Nah, kalau eh, kita gimana sih Mas cara mengakalin hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu export terlebih dahulu si sketch-nya kalau kita menggunakan si extrude. Tapi kalau kita menggunakan press pull itu fine-fine saja, bisa saja. Misal kita ya klik press pull, kemudian di sini saya klik profilnya, untuk tingginya saya setting 5.000 ataupun 5 meter. Nah, di sini saya move terlebih dahulu, bebas ini move-nya ke arah mana. Nah, si frame ini nantinya akan menjadi frame generator yang ada di kanan kiri ini, sepanjang ini. Nah, kita perlu melakukan rotate secara tiga dimensi. Yang pertama kita memilih frame-nya ini nantinya, terus kita panggil fitur rotate-nya. Kita ketik saja tiga dimensi rotate.
Ini kita klik. Nah, di sini kita memilih axis yang akan kita gunakan untuk rotate-nya nanti. Kita pilih saja yang ini, kita klik 90. Nah, dia sudah berbentuk seperti ini. Nah, kita ingin mengubahnya untuk shape U-nya eh, ke arah luar. Kita tinggal rotate saja, rotate, 3D rotate, cara kita 90, enter. Ya sudah jadi. Kemudian saya ingin membuat kaki-kakinya yang ada di bawah ini. Kita press pull lagi ke frame yang tadi, press pull dengan jarak 750, kita move, kemudian kita 3D rotate lagi, kita select objek yang terlebih dahulu, kita pilih axisnya, titik 90, kemudian kita move. Nah, di sini karena frame kita panjang, kalau secara manual kita melakukannya dengan menggunakan fitur copy, kemudian kita geser secara manual. Misal kita geser 1500, terus 3000. Ini kalau kita menggunakan fitur tersebut sih fine-fine saja, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita bisa menggunakan fitur namanya di sini ada rectangular array, ataupun kalau di 3D software yang lain kita bisa sebutnya si pattern. Kita tinggal pilih rectangular array, pilih objeknya, kita enter. Nah, di sini nanti ada settingan yang akan kita input. Salah satunya ini, kita pilih satu, dan ini kita jumlahnya kita setting di 5. Jarak antar kedua ininya, kita milihnya di salah satu jarak antar partnya ataupun total panjangnya nantinya. Ini saya setting di 5000. Um, nah, ini dia mengikuti sesuai dari yang sudah saya setting parameternya tadi. Dengan jumlah 5, total panjangnya 4875. Kita oke ataupun close array. Nah, kalau kita ingin mengubahnya secara eh, berlawanan, kita bisa menggunakan fitur 3D mirror. Kita bisa klik 3D mirrornya di sini, kemudian kita memilih objeknya, kita enter. Nah, di sini kemudian kita memilih axis ataupun line mirrornya. Kita akan mirror ke arah mana? Kita karena di sini secara Y sama Z, kita pilih saja Y sama Z, kemudian kita enter. Sorry. Nah, ini hasil mirror kita. Karena terlalu jauh, saya move, saya dekatkan ke sini. Kemudian setelah ini saya akan menggesernya sebesar 750. Nah, ini frame nantinya yang akan kita pakai. Itupun juga kalau kita pakai yang ini, kita sama, kita tinggal press pull, tingginya berapa, terus kita rotate sesuai dengan kebutuhan. Saya pakai aja yang ini, saya copy. Nah, karena dua settingan parameter ini berbeda, maka di sini
dia lebih panjang. Saya delete aja. Nah, selanjutnya saya akan membuat mengenai desain rollernya nantinya. Di roller ini ada mengenai desain si rollernya, terus ada untuk shaftnya dan juga untuk piringnya. Nah, yang pertama mungkin mengenai si rollernya terlebih dahulu, kita bisa menggunakan fitur revolve. Di sini kita pilih revolve, kemudian kita select objeknya. Nah, di sini objeknya harus benar-benar tertutup dan menjadi satu objek. Kemudian kita enter, kita pilih axis-nya ke arah sini. Nah, ini kita menentukan kita akan revolve sebesar berapa derajat. Kita pilih 360, enter. Kalau kita ubah ke tampilan view realistik, dia akan tampilannya seperti ini. Oh ya, gue belum kasih tau buat nih, Pak. Dia mau voucher gratis. Kemudian kita balik lagi ke settingan yang dua dimensi ini. Nah, kita revolve lagi untuk membuat pemotongnya. Satu, kita enter, kita revolve, 360 kita masukkan, kemudian kita revolve lagi, ataupun bisa kita copy ataupun kita mirror supaya lebih cepat. Kita revolve lagi. Oke, tampilan secara dua dimensi wireframe-nya dia seperti ini. Kalau saya rubah ke konseptual, yang diameter terbesar ini sebenarnya masih utuh. Nah, kita ingin membuat lubang untuk ataupun melubangi si diameter rollernya ini. Kita bisa menggunakan subtract. Yang pertama, memilih objek yang akan kita subtract, kita enter, kemudian kita pilih objek subtract-nya ini. Dia akan terpotong seperti objek pemotongnya. Saya ulangi lagi, subtract juga ke sisi yang sebelah sini. Kita masukkan, enter, kita pilih pemotongnya, kita enter, kita pilih juga untuk pemotong yang terakhir, default, subtract, kita pilih, enter, pemotongnya ini, enter. Dia akan memiliki lubang benar-benar yang terpotong hingga ke ujung. Nah, di sini saya akan melakukan revolve lagi, revolve, enter, kita masukkan axisnya, kita ketik 360, enter. Nah, semisal kita ingin melakukan revolve tapi tidak satu lingkaran penuh ya ataupun 360 derajat, kita tinggal ketik saja besaran sudutnya nantinya. Misalnya ini saya kasih contoh, pilih penampangnya, enter, pilih axisnya, misal kita di 90, enter. Maka lingkaran yang terjadi sebesar 90 derajat saja. Kalau kita ingin melakukan pengeditan, tinggal kita klik panah kecil ini. Nah, ini bisa kita setting. Kita revolve, klik, enter, kita pilih axisnya, kita masukkan 360 derajat. Maka di sini dia akan otomatis satu lingkaran penuh. Kita ulangi lagi untuk yang ini, 360.
Kemudian selanjutnya kita subtract, kita potong. Terus kita subtract. Kita revolve. Kita pilih penampangnya, kemudian kita pilih axisnya. Nah, eh, terkadang di sini kalau dia berupa surface, dia tidak mau dilakukan untuk melakukan si eh, fitur subtract tadi. Nah, si ini surface-nya tidak mau kadang. Jadi kita harus memastikan bahwa bentuk dari tiga dimensi kita ini berupa solid. Kita export terlebih dahulu. Jadi kita pastikan kita harus terbentuk solid dan sketch kita harus benar-benar tertutup. Kita pilih extend, kemudian kita extend, kita joinkan kembali. Kalau kita revolve, nah dia sudah tidak berupa surface, dia sudah benar-benar solid. Kalau kita move, kalau kita subtract lagi untuk melakukan pemotongan, nah dia akan terpotong. Nah, kemudian kita membuat tiga dimensi untuk piringnya ya. Nah, kalau kita menggunakan per standar tadi, si piring ini eh, dia berupa menjadi satu satuan suatu sketch. Kita perlu lakukan export terlebih dahulu, kita pisah terlebih dahulu, kita explode, kemudian menghapus arsirnya, klik kanan, sketch similar, kita delete. Itu juga untuk yang ini. Kemudian kita joinkan dari sketch yang ada di sini. Kita pilih ini, yang menjadi bentuk dari penampang yang nantinya akan kita gunakan sebagai piring. Spasi, kemudian kita revolve. Kita enter, kemudian kita pilih axisnya. Nah, kita tinggal pilih mau yang besarnya sebesar berapa, 360 ataupun berapa kita ya. Untuk ball bearingnya kita bisa juga gunakan untuk revolve-nya nanti. Kemudian kita array secara eh, lingkaran. Kita gunanya pakainya polar array. Nah, ini kita untuk yang ball bearing kita skip karena waktu kita terbatas.
Anggap saja ini sudah eh, partnya sudah selesai. Kemudian untuk yang rollernya tadi kita perlu mengulanginya untuk bracketnya ini ya. Kita copy. Nah, kita subtract lagi. Nah, di sini saya akan mirror lagi. Nah, ini kita pindah, sorry, si piringnya kita masukkan terlebih dahulu, kita copy. Di sini juga untuk yang sisi sini sama. Kita tinggal move saja untuk move ke dalam, besar dulu. Kemudian ini kita pilih, kemudian kita move lagi. Kita memilih titik referen yang nantinya akan kita gunakan untuk sebagai acuan. Mungkin ini kan masih jadi satu warna ya. Kita ingin mengubahnya ke bentuk warna yang berbeda. Kita tinggal klik kanan ke properties. Sini misal saya setting ke arah warna biru. Kemudian untuk rollernya saya setting ke warna kuning. Untuk ball bearingnya saya setting ke warna hijau. Saya move. Nah, di sini sudah masuk ke dalam roller dari converging. Ini saya setting ke warna hijau. Kemudian saya move. Nah, jadi roller kita sudah jadi. Kita tinggal pindahkan saja ke frame kita. Kita pakai fitur copy terlebih dahulu. Copy. Nah, di fitur copy ini, kemudian setelah saya pindahkan ke mendekati ke frame-nya ini, untuk kita move-nya, kita bisa menggunakan perintah move ataupun kita klik panah yang ada di sini. Kita geser sebesar 800. Kalau masih terlalu lebih, kita pindahkan lagi sebesar 25. Nah, di sini kalau sudah secara horizontal sudah sesuai, pas di tengah-tengah, kita move lagi secara garis sembunyinya mau di jarak misal 100. Nah, kemudian dari sini untuk mengkopinya ke belakang, kita bisa secara manual menggunakan copy atau menggunakan fitur rectangular array ini. Kita klik. Nah, di sini untuk kolomnya kita setting satu saja. Kemudian kita bisa melakukan penyetingan totalnya berapa. Misal 20 dengan jarak 150 ataupun 30. Kita setting di 33 saja. Kemudian kita close. Nah, itu mungkin sedikit gambaran ataupun sedikit tutorial untuk menggunakan atau menggabungkan antara fitur 3D modeling dengan mechanical toolset
untuk pembuatan desain conveyor mesin. Nah, untuk yang sesi selanjutnya yaitu mengenai sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab, silakan untuk diisi feedback formnya, baik itu entah mengenai masukan dari webinar kali ini ataupun next topik selanjutnya mau bahas apa, eh, silakan diisi melalui feedback form kita. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Marcel. Oke, teman-teman. Berikut materi dari Mas Fuad ya, sangat menarik sekali gitu ya kita melihat bagaimana pembuatan conveyor machine dan efisiensinya menggunakan AutoCAD Mechanical. Nah, boleh teman-teman isi dulu feedback formnya. Nanti di sana kenapa diisi gitu ya. Ini untuk memberikan feedback kepada kita apa sih yang bisa kita improve ke depannya. Dan juga saya mau mengingatkan bahwa Bapak Ibu bisa mengikuti terus series webinar ini karena akan ada sertifikat di akhir gitu ya, sertifikat of attendee jika sudah mengikuti semuanya karena kita rekap juga datanya, jadi harus isi feedback formnya. Nanti akan ada kuis dan hadiah di sesi paling terakhir dari webinar series ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi feedback form ini dan juga bisa follow LinkedIn kita ya, Mas Fuad ya. Oh ya, bisa Mas Marcel. Bentar, saya kasih feedback QR untuk LinkedIn kita. Nah, jadi Bapak Ibu bisa banget nih mengisi feedback form ini dan juga mengikuti LinkedIn kita. Kenapa mengikuti LinkedIn kita? Karena di LinkedIn kita banyak materi-materi seputar Autodesk produk gitu ya, khususnya bukan AutoCAD aja, tapi juga ada yang eh, baik itu yang lebih advance lagi dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan boleh nih di drop sembari mengisi feedback form gitu ya. Boleh banget nanti kita akan adakan Q&A dengan rekan-rekan. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mungkin dari materi yang sudah dijabarkan oleh Pak Fuad gitu ya? Atau kita bisa bukan pertanyaan seputar ini aja sih, tapi mungkin ada kendala sama penggunaan AutoCAD-nya gitu ya khususnya. Itu boleh banget. Nanti untuk LinkedIn kita gitu ya bisa di search Autodesk Value Added Distributor Indonesia gitu ya. Nanti kita juga bisa share linknya gitu, Bapak Ibu. Untuk follow LinkedIn kita. Eh, Mungkin saya jawab dari pertanyaan Pak Aryo Duta ya. Yang pertama itu apakah nanti webinar ini ada rekordannya? Ya, Pak nanti ya kalau yang sudah mengisi feedback form nanti akan saya berikan materi secara PDF dan juga untuk rekordan hasil webinar pagi hari ini. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah standar part yang diinstal tadi bisa di extrude juga Pak? Nah, sebetulnya tadi sudah saya coba Pak, saya praktekkan kalau kita extrude langsung itu tidak bisa. Kita bisa mengakalinya ataupun menggunakan press pull. Nah, kalau kita mencoba dua metode tidak bisa, kita bisa ekspor terlebih dahulu untuk part standarnya tadi. Kemudian kita joinkan lagi, gitu Pak. Jadi ya
Karena part standar dari si mechanical ini basicnya dua dimensi ya Pak ya, bukan tiga dimensi. Jadi dari dua dimensi tadi kita kombinasikan dengan fitur tiga dimensi modeling yang disediakan si AutoCAD. Lebih prefernya sih menggunakan press pull Pak. Kalau masih tidak bisa kita explode terlebih dahulu, kemudian kita joinkan lagi untuk sketch-nya. Nah, si AutoCAD masih belum bisa ya Pak ya untuk penghitungan momen inersianya Pak. Dia hanya sebatas tegangan biasa Pak secara umum. Jadi untuk yang penghitungan secara detail si fitur AutoCAD Mechanical masih belum bisa. Oke, Mas Fuad ada pertanyaan lagi dari Pak Anangga Dipa Sedianto Putro. Bagaimana cara untuk manajemen part di dalam AutoCAD untuk membuat breakdown pada suatu produk? Untuk Pak Anangga Dipa ini maksudnya yang tiga dimensi ataupun dua dimensi ya Pak ya. Dan maksud dari breakdown-nya ini biar termanajemen secara baik kah atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Boleh on mic juga Pak? Nggak apa-apa Pak. Iya, Atau halo, apakah sudah terdengar, Pak? halo halo terdengar Pak? Iya, Pak. Iya, maksud saya kan kalau em, kita bikin breakdown kan kayak tadi untuk rollernya itu kan ada kayak bearing, terus misalnya Ya. terus ada kayak rubber atau nanti misalnya nanti ada yang apa karpet karpet rollernya itu karpet conveyor gitu, terus ada frame. Nah, itu kira-kira untuk manajemen partnya itu gimana Pak ya? Kan eh, kadang kalau di AutoCAD kan kita agak kesusahan tuh karena kita bikinnya di satu tempat, terus jadinya eh, kita bikin breakdownnya tuh kayak jadi kayak manual gitu sih Pak. Gitu sih maksud saya. Oh, Jadi maksud saya biar cara manajemennya juga lebih praktis gitu. Gitu sih. oke oke. Mungkin untuk yang tiga dimensi ya Pak ya. Si manajemen dari AutoCAD ini emang masih belum ini sih Pak. Dia masih emang harus kita manual dan di satu file. Kita tidak bisa kita manajemen ataupun kita ini secara satu persatu. Tapi kalau yang dua dimensi ataupun yang ada di plan 3D untuk manajemen mengenai hal tersebut itu kita bisa breakdown ataupun kita setting yang bisa rapi ataupun nantinya bisa lebih mudah digunakan. Jadi untuk yang ke dimensi ini masih harus kita manual satu persatu Pak. Itu Pak. Ya sebenarnya sih kalau cara tiga dimensi si AutoCAD ini membutuhkan effort yang lebih ya Pak ya. Jadi eh, untuk manajemennya ya kita harus rapikan secara kasarannya masih secara manual Pak. Itu Pak. Siap, siap. Baik, baik, Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi untuk yang lainnya? Nah, untuk pembuatan bill of material ataupun part list ya Pak ya. Kalau kita menggunakan ataupun memanggil dari part standar Pak, itu kita tidak perlu melakukan apa ya, ataupun memasukkan parameternya baik itu dari nama, jumlahnya berapa, terus materialnya apa, itu tidak perlu Pak. Tapi kalau kita kadang kan kita melakukan copy paste ataupun insert dari part lain ataupun file lain Pak. Nah itu mau nggak mau kalau itu biasanya untuk parameternya kita masukkan di tabel part list Pak. Tapi fitur part list ini sebenarnya untuk memasukkan parameternya sama memanggil part listnya ini dua fitur yang berbeda sih Pak. Untuk memasukkan parameternya nantinya kita tinggal klik simbol reference-nya, kita masukkan parameternya. Untuk memanggil part list-nya atau bill of material-nya tinggal kita klik menu part list. Nah, kalau kita klik menu part list-nya dia akan
jadi secara otomatis Pak. Itu. Jadi kalau kita menggunakan AutoCAD biasa, mungkin untuk part listnya kita buatnya secara manual ya Pak ya, dari rectangle ataupun rectangular. Tapi dengan si mechanical kita bisa lebih cepat, dan untuk penempatan balonnya juga bisa lebih cepat dan otomatis tidak satu persatu. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Yari Setiabudi, apa saja yang mesti disiapkan untuk pemula? Apakah ada software untuk pelatihan? Nah, mungkin AutoCAD ini cocok Pak untuk yang masih pemula, karena si AutoCAD ini sifatnya masih basic, dan fitur si AutoCAD ini dia cukup eh, lengkap Pak. Jadi si AutoCAD ini bisa digunakan untuk bidang manufaktur, bisa digunakan untuk arsitektur, bisa. Jadi bisa digunakan di berbagai bidang. Dan apa yang perlu disiapkan? Yang pertama tentunya kita memahami mengenai gambar teknik, yang kedua mengenai eh, ilmu ataupun komponen permesinan ya Pak ya. Jadi mungkin dari dua fitur itu bisa dikembangkan, ataupun kita bisa menggunakan dari dua ilmu itu kita terapkan di AutoCAD ini. Sebenarnya si AutoCAD ini fungsinya untuk membantu seorang engineer mewujudkan ide-idenya tadi Pak, ataupun untuk memudahkan komunikasi antar engineer ataupun antar divisi satu dengan yang lainnya. Jadi dengan gambar khususnya, ataupun lebih baiknya dengan bentuk tiga dimensi, akan lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan berbagai tafsir ataupun berbagai arti di masing-masing engineer. Jadi jawabannya si AutoCAD cukup cocok untuk pemula dan untuk pelatihan-pelatihan yang masih basic. Itu, Pak. Apakah ada pertanyaan yang lain? Nah, mungkin sedikit informasi ya, bahwa AutoCAD ini merupakan salah satu software ataupun ya software CAD ya, khususnya CAD 3D modeling yang cukup ringan dibandingkan dengan software CAD yang lainnya. Jadi kita tidak terlalu perlu membutuhkan expect dari device kita, baik itu komputer ataupun laptop. Jadi yang memiliki device yang tidak begitu tinggi ya, tidak begitu powerful masih bisa menggunakan. Tapi kembali lagi ke kebutuhan rekan-rekan semua. Kalau kebutuhannya untuk desain mesin yang cukup kompleks, misal mesin CNC secara full ya, secara utuh itu berbagai yang ada mungkin ribuan komponen, ya mau nggak mau kita harus upgrade spek dari device kita. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Oke, sepertinya sudah cukup ya rekan-rekan. Mau reminder aja, jangan lupa mengisi feedback formnya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa banget nih menghubungi ke email yang sudah disediakan di chat ya, autodesk.support@metrodata.co.id untuk seputar teknikal, dan kalau ada kebutuhan penambahan license atau permintaan baru bisa ke autodesk@metrodata.co.id. Nanti akan ada tim yang menjawab gitu ya kebutuhan rekan-rekan, atau perlu berdiskusi lebih lanjut juga bisa. Nanti diisi feedback formnya, kita akan memberikan rekaman gitu ya, rekaman dan juga foto bersama nih. Nah, setelah ini kita berharap kita bisa foto bersama nih, boleh ke rekan-rekan mungkin di open kameranya ya, yang bisa dan bersedia gitu ya. Terima kasih sekali, kita akan berfoto bersama nih. Terima kasih atas partisipasi. Mas Wat bisa foto Mas Wat? Oke, Mas Fuad akan ambil picture ya, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah menghadiri webinar kami hari ini. Jangan lupa
webinar-webinar berikutnya nanti akan kita kirimkan schedule-nya. Silakan Mas Fuad, boleh berfoto. Oke, 3, 2, 1. Oke, mungkin 2 kali ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Oke, Bapak Ibu, terima kasih rekan-rekan sudah menghadiri. Kami sangat berterima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.